Nah, karena permintaannya tadi sanad dan ini persoalan Quran, ya, kita tahu bahwa nanti Anda bisa baca di catatan-catatan tentang sanad Quran yang dimiliki oleh para kiai di pesantren. Sebagian besar pesantren dengan kiainya yang betul-betul kiai itu pasti punya sanad, bukan hanya di konteks fikih tetapi Al-Quran, ya, Al-Quran. Dan nanti akan kelihatan beliau-beliau itu berjejaring dengan apa. Nah, saya hanya memberikan satu kata kunci ini dalam konteks qiraah itu, ya. Itu secara umum muaranya di Imam Asy'im. Ya, nanti kita cek di sanad itu kelihatan sekali, ya. Kenapa? Ya, ini karena lebih populer. Satu itu alasannya yang sudah sebutkan, kan bacaannya itu dekat dengan tulisan, ya. Dan itu juga ada pengaruh madhab juga, madhab fikih. Nanti akan kita lihat di situ. Dan juga Quran yang dicetak di Turki Utsmani itu bermadhab Hanafi, dan Imam Hanafi itu kan dulu berguru pada Imam Asy'im. Jadi ketemunya di situ. Ada jaringan, ya. Dan juga ulama-ulama kita nanti akan ketemu di Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansari. Yang ini nanti juga ketemu kepada siapa yang sering disebut Syekh Puro, yang sering disebut Kiai Sebut, ya, saya Abu. Nah, di semua ini kemudian, ya, nanti ada tokoh penting. Kalau kita bisa lihat di dalam ini, sebetulnya kalau dibikin slide nggak cukup silsilahnya, jejaringnya itu di Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ya, ini tokoh penting karena dia seorang mufti Mekah, ya, dan banyak orang ulama dari Nusantara yang berguru kepada beliau. Dan beliau ini adalah salah satu dari sekian ulama yang dengan keras membuat catatan kritis terhadap kaum Wahabi. Nanti bisa dibaca di dalam kitab dia, beliau yang ditulis itu Ad-Durrul Thaniyah fi Radd ala Wahabiyah. Dan buku ini sudah banyak dicetak di beberapa tempat. Nah, ini mereka berjejaring, ya, mereka ini berjejaring. Nah, saya ingin mulai bagaimana Al-Quran itu menjadi bagian basis pesantren. Meskipun kelihatan yang dibicarakan itu fikih, tapi beliau-beliau itu punya sanad Quran. Ini saya membuat pemetaan singkat saja, ya. Yang misalnya, ya, Mbah Munawir, ini tokoh penting dari Kerapiak, kemudian Mbah Munawar Nur dari Gresik, yang nanti akan melahirkan buku banyak silsilah Quran, ya. Dan kemudian juga berjejaring nanti Mbah Arwani Kudus dan seterusnya. Nanti akan menjadi sentra-sentra. Dari Mbah Arwani Kudus saja nanti, wah, itu sudah ratusan itu, ya, kalau kita bikin silsilah. Oh, nggak cukup ditulis di sini, ya. Gitu. Tapi nanti saya ingin fokus bagaimana, karena ini kajian tafsir, ya, bagaimana studi tafsir itu. Ya. Tapi kira-kira ini mereka mengambil bukan hanya di satu jalur, jalurnya banyak, jalurnya banyak. Dan nama-nama yang saya sebut ini adalah nama-nama kunci. Sayangnya tidak semua kita mengenal kitab-kitab yang ditulis, padahal kitab-kitabnya banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, ini tanggung jawab kita, itu Mas. Nah, bagaimana kemudian saya ingin masuk tafsir dan pesantren? Tadi sudah saya sebutkan, meskipun ulama-ulama di pesantren itu tidak semua penulis tafsir, tapi mereka itu belajar dan mengaji tafsir, sekaligus juga mengajar tafsir. Apa artinya? Tanpa sadar mereka, beliau-beliau ini juga sedang melakukan praktek tafsir, ya, tatbik tafsir. Maka saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang disebut tafsir itu sebagai sebuah proses, ya, sebagai sebuah produk, itu tidak hanya yang dicetak. Sekali lagi, sebagai sebuah proses produk itu bukan hanya yang dicetak, tapi tafsir lisan, kiai mengajar, ya, itu juga tafsir. Kenapa? Meskipun yang dibaca adalah tafsir Jalalain,
saya bisa pastikan penjelasannya ada banyak hal-hal di luar dari Jalalain. Apa artinya? Ini mengungkapkan betapa keluasaan wawasan keilmuan para kiai di pesantren. Tapi beliau-beliau itu tawadhu. Anda baca misalnya di pengantar Tafsir Munir ya, Marah Labid, itu betapa Kiai Nawawi Al-Bantani yang sudah tersoal begitu, itu memberi kata pengantar aja sangat tawadhu. Ya, sangat tawadhu. Dan itu memang tradisi pesantren. Iya. Itu sangat tawadhu kan gitu. Maka saya iya, itu saya itu kalau baca sangat tawadhu. Sangat tawadhu. Patut diduga juga nanti Abdurrauf As-Singkili ketika nulis Tarjuman Mustafid atau Turjumanul Mustafid, ada yang membaca begitu ya. Itu juga begitu. Ya. Kalau edisi cetak, ya, ini tafsir ini sudah dicetak banyak penerbit. Yang saya tahu ya, ada di Turki, ada di Bombay, ada di Mesir. Populer tafsir ini. Tapi begitu populernya itu, judulnya itu bukan disandarkan kepada Abdurrauf As-Singkili, tapi tafsir itu disebutkan sebagai terjemah dari tafsir Al-Bidhawi. Gitu loh. Sehingga orang seperti Senok Gorgonya menyebut tafsir ini adalah terjemah Al-Bidhawi. Iya, mungkin lihat judulnya itu. Nah, saya termasuk orang yang tidak setuju dengan kesimpulan Senok Gorgonya. Ketika saya baca itu langsung berkata Al-Khazin, itu kan maksudnya kan dia mengutip tafsir Al-Khazin, gitu loh. Itu bukan terjemah dari Al-Bidhawi, kemudian saya bandingkan tidak. Ya. Dan keren itu terjemahan Mustafid itu. Kerennya apa? Tafsir yang ditulis di era kekuasaan seorang perempuan. Ya. Setelah itu kan beliau mengalami 4 penguasa itu, dan beliau jadi mufti. Ya. Siapa namanya? Abdurrauf As-Singkili ini. Dan 2 diantaranya itu perempuan penguasa. Apa artinya? Berarti beliau secara implisit dalam konteks fikih politik setuju perempuan jadi pemimpin. Abad 17 itu maju. Ya, maju. Dan tafsir yang beliau tulis Tarjuman Mustafid itu, ya, tafsirnya itu penuh dengan tafsir yang membahas tentang ilmu yang rumit, yang sama sekali kita tidak tertarik sekarang. Iya kan? Itu ditulis oleh beliau. Beliau itu tidak fasih berbahasa Melayu sebetulnya, karena beliau lama tinggal di Mekah. Tapi tafsir itu ditulis dengan bahasa Melayu aksara Jawi. Coba Anda bayangkan keinginan beliau biar tafsir itu bisa dibaca oleh audien di mana sekarang beliau berada. Ya, itu. Ya. Nah, beliau belajar nanti jalur guru-gurunya kan banyak itu ya. Jalur guru-gurunya banyak, termasuk nanti jalur-jalur spiritual. Tapi saya ingin fokus kepada tafsir. Ya, beliau juga membaca, mengkaji, belajar Jalalain. Jalalain itu menjadi, nggak tahu ya, Bang Jalalain dulu nulisnya seperti apa, kok berkah sekali sampai sekarang gitu loh saya itu. Kita ini nulis buku belum dicetak aja, ini takon tuh sopo sing tukuan gitu kan. Itu iya. Jalalain ini lihat itu sampai sekarang. Ya. Nggak tahu itu beliau menulisnya dengan apa gitu. Itu loh, sampai sekarang. Ya. Dan saya menemukan sekian ratusan manuskrip tafsir Jalalain. Ratusan saya sebut. Kemarin di Madura tadi yang saya cerita itu banyak. Mahasiswa, Pak, ini tafsir Pak. Yo cek sih gitu kan. Saya dipoto saja. Jalalain ini saya. Oh terus salinan. Ya salinan. Salinan. Apa artinya? Berarti tafsir Jalalain populer dan dipakai untuk mengaji. Isi akeh jigote. Apa artinya? Era abad 18 para santri belajar lewat tafsir Jalalain. Manuskrip yang kita temukan membuktikan itu. Gitu. Jadi riset tentang sejarah basis manuskrip itu banyak pokoknya. Nah, gelem kan ya senep. Iya, senep. Belum bulu peta semenak kan. Tadi itu sudah beberapa tak tampilkan ini itu nanti kalau jalur raja kan kasih jalur kajian kan. Jalur raja Abdul Ma'arif ya.
Nanti ada kok sebelah. Ada. Nanti kalau enggak saya kan nggak boleh pulang Pak Nur Iwan kan. Jadi itu. Jadi tafsir yang ditulis dan memang menulis tafsir itu tarjuman mustafid. Ya. Dan nanti ada beberapa manuskrip. Ya. Beberapa manuskrip banyak. Dan tafsir ini yang edit, yang nyunting itu orang Tuban. Itu yang edisi Mesir kalau tidak salah. Jadi Abdul Qudus At-Tubani. Berarti apa? Ada jejaring. Pernah ketemu. Wah, misalnya saya nyetak buku di Pak Ikhwan, minimal tahu ketemu kan, berhubungan meskipun hubungan dagang misalnya. Ini hubungan editing. Tahqiq. Biasanya orang yang mentahqiq tafsir itu pasti di bidang ilmu dan di ahli. Ya enggak kayak sekarang. Enggak baca tapi tulis editor. Editor, padahal orang mau jalan gitu kan. Ayo, Kan mau corak bukunya ya orang berkah. Terus ada juga, ya, tadi kan tafsir dipakai pembelajaran ya. Jadi Jalalain itu dipakai pembelajaran. Jadi itulah pesantren. Dan itu yang tidak dimiliki di luar dari lembaga pesantren. Kenapa? Kalau pesantren ngaji itu pasti tuntas dari awal sampai akhir, tuntas. Minimal itu ya 3 tahun, 4 tahun mulai ya lulusan 3 habis pondok ya iso maca Safinah awal sampai akhir kan ngaji jelas gitu keren. Ngerti alif bingkong utawi ibu kan gitu kan yang dalam makani dan seterusnya ngerti lah kira-kira begitu. Itu tradisi pesantren yang tidak dimiliki di luar dari pesantren. Ya, siapa yang merumuskan kalau mubtada alhamdulillah ya onomim, wow itu kan sistem simbol. Itu kuantum teaching bro, anak-anak tarbiyah. Tapi anak tarbiyah tidak pernah melihat itu. Jadi skripsi, iya, jadi skripsi, iya kan? Loh, itu kuantum. Ya. Terus bikin syair-syairan. Itu bagaimana mendekatkan sesuatu yang sulit dengan model irama. Ya kalau Muhammadun huwa ibnu kan enak kan? Itu meskipun gak ngerti itu maksudnya apa gitu. Tapi hafal. Ifak mudhari adila yujaradu. Hafal maksudnya apa? Nanti. Itu strategi ya biar belajar itu senang. Alfiyah syaubat normal zaman dulu saya itu tak pakai awal tengah akhir tengahnya kosong. Guru dia paham gitu kan. Langsung tengah apa? Dari C gitu. Sekarang kan ada dilakukan itu ya. Lagu ini maksudnya. Ada musik kan? Iya gitu. Ada kan gitu. Itu jadi enak itu. Ya, itu bagi saya kuantum cicing itu dikaji itu. Oke, terlalu jauh bicara itu. Ya sebagai praktik pembelajaran. Yang selanjutnya ada tafsir di dalam atau praktek penafsiran di dalam kitab non tafsir. Ini juga jarang dilihat orang. Jadi ada banyak praktek penafsiran tetapi bukan di kitab tafsir. Ya itu ya harus dikaji. Oh, jadi tesis mas. Iya. Misalnya saya mau riset tentang praktek penafsiran di kitab fikih karya ini. Jelas itu. Ya, kita kasih contoh satu saja. Kiai Arsyad Al-Banjari itu menulis Sabilul Muhtadin ya. Itu pakai Melayu. Aksara Jawi, Anda bisa, mungkin di sini nggak ada juga ya. Kalau Anda ke Banjar masih ada itu. Ya. Itu ketika menjelaskan tentang halal dan thayyibah itu menarik menurut saya. Ya. Jadi beliau ternyata ketika menjelaskan aspek-aspek fikih, makanan-makanan yang boleh dimakan dan tidak dimakan, itu menjelaskan menafsirkan Quran. Dan itu keren menurut saya. Dan itu bisa kita temukan di tempat yang lain. Ya. Contohnya itu sangat dekat. Beliau mencontohkan itu ikan buntal. Tahu ikan buntal? Jadi ini jongin tok berarti ikan buntal itu bunder. Ya, ini nama ikan khas kalau ada di Banjar mesti ngerti. Bunder ini kalau dipegang terus mekrok gitu. Dan ini banyak ada ini dan juga ada apa ini? Ini nek cara Jawa pas racun. Racun. Padahal kan kalau didefinisikan
kabeh iwak iki kan yo apa kan? Beliau mengatakan itu tidak boleh dimakan. Keren toh? Jadi ada fatwa pipinya, ada proses penjelasan dari keren. Itu bisa dikasih PC satu banyak tempat-tempat begitu ya. Jadi tidak harus wawasan perempuan dalam Al-Quran. Nanti ada lagi dakwah dalam Al-Quran. Repot cari sih gerem-gerem. Kita ini kehilangan kemampuan untuk berimajinasi untuk melakukan riset-riset yang kelihatannya sederhana, tapi akan menjadi luar biasa kalau kita tekuni. Nah ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada teks, ya, dia dicetak atau ditulis masih manuskrip, ya, atau dia juga penafsiran tetapi dalam kitab non tafsir, kelisanan membaca kitab, ya, Ki Saroni itu kan juga menafsirkan Quran yang dibaca kan Jalalain kan beliau. Tapi mohon maaf, ya, segala hormat, yang keluar dari lisan beliau bukan hanya Jalalain. Jadi disertasi, ada rekamannya gitu loh. Saya ngajar di S2 dan S3 di Kediri, ngajar tafsir Quran Nusantara. Saya itu kok mumet temanya gini kan. Terus saya turunkan tafsir pesantren karena itu di Jawa Timur tuh, biar lebih fokus gitu. Saya kenalkan dengan tim itu anak-anak sudah mulai bahwa ini bisa dikaji dan ini hasanah pesantren. Jangan pesantren dikaji bukan orang pesantren, nggak ngerti. Sampai dikumpulin tok nanti. Sampai malah orang pesantren nggak bisa bicara pesantren, nggak bisa kan? Gitu. Terus yang ketiga itu di media massa, ya, di media massa. Kalau sekarang mungkin bukan hanya media massa, media sosial, ya. Saya ngasih contoh. Ini kan tadi contohnya kan hanya Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Lihat aja di Jawa Barat. Ada tokoh penting, ya. Ini era-era awal abad 20. Ahmad Sanusi, ya. Itu menulis ada banyak kitab. Saya kira sudah banyak dikaji ya. Beliau nulis Raudhatul Irfan menggunakan bahasa Sunda. Ada 2 jilid, aksara Tegon. Beliau nulis Tamsiatul Muslimin. Ada 700-an sekian halaman. Belum khatam. Beliau menulis tafsir surah Yasin menggunakan bahasa Sunda dan banyak lagi. Ada Marja'ut Thalibin 3 jilid, ya, banyak lagi. Nanti kalau gambarnya tak tahu di sini nanti terus Pak, jadi regane kan repot saya kan. Bawa hutan nanti ya. Nah itu banyak sekali, ya, itu bisa sebetulnya kaji, ya, dikaji. Nanti ada lagi juga banyak itu di Hasan Mustafa, ya, dia seorang asketis. Ya, jadi tafsir-tafsirnya itu dekat dengan spiritualitas dan ditulis dengan danding. Danding itu kalau Jawa yang mau coba. Dekarane wong akrami yang mau coba. Dudu bondo, dudu donya. Nah, itu amung sekabiane maksudnya ya bondo ya donya ya. Nah, ditulis begitu. Orang Jawa juga begitu. Ya, Jawa juga begitu. Jadi ada proses internalisasi kebudayaan Jawa di dalam proses penafsiran dan pemahaman Islam. Ini juga nggak banyak dilihat. Kalau Anda baca Widotomo, tahu Widotomo siapa yang nulis? Ini Wali Songo, kalau nggak ngerti Widotomo keluar. Widotomo ada 100 bait. Kalau Alfiyah 1000 bait, ini ada 100 bait. Isinya 100 itu tentang Islam. Sayang kita tidak pernah membaca, apalagi memahami dan mengkaji. Keren itu. Mikar mingkure korono karena ning mati silihan juga begitu. Aja takon artinya apa ya? Sinau resmi ning kidul sinuko sinukarto. Ini mungkin Wali Songo betul ini. Wah, jenengan aku ya ora kenal ya. Yang pertama ditutup gini di bait pertama. Kantung raping tanah Jawa agama ageming haji. Yang berlaku di tanah Jawa agama jadi ageman. Quran sekali. Libasul takwa. Qurannya ngono kira-kira gitu loh kan itu loh. Dijawakan itu loh. Apa meneh sing nembang solo ning penak. Jos.
Klik Mas. Nah, saya ingin memberikan peta ya bahwa pesantren itu bukan satu-satunya di dalam konteks era sekarang soal tafsir. Jadi bisa ada pesantren, keraton, pemerintah, ormas, media massa, media sosial ya. Ini hanya sekedar ingin memberikan kenapa pesantren tidak banyak dikaji, itu maksud saya. Kenapa pesantren tidak banyak dikaji? Padahal dia ada sebelum ada lembaga pendidikan formal di negeri. Gitu loh. Jadi resolusi jihad yang berperang itu siapa? Kan belum ada TNI, belum ada Polri, belum ada ABRI kan itu. Loh itu mereka ya kalau orang-orang Inggris waktu itu kan preman-preman jalanan. Iya, preman-preman orang-orang bebas kan, pemberani. Ya, orang-orang Torikoh itu kan hanya kepada otak kan. Ya perang, orang gawa apa ya wani kan gitu kan. Itu yang terjadi. Maka perlawanan terhadap kolonial abad-abad 18-19 sebagian besar digerakkan oleh orang-orang Torikoh. Gitu, termasuk yang di Banten ya, yang dikaji soal Hartono ya. Itu. Tapi Hartono melihatnya bukan dalam aspek konteks ini dia. Jadi dilihat malah latar belakang petani, maka pemberontakan petani. Ya bener nih, orang bener. Coba kalau itu yang kaji santri, dia akan ngerti. Gitu loh, itu pentingnya begitu. Orang santri harus terlibat mengkaji. Biar perspektifnya itu jelas. Lihat. Nah ini tak kasih contoh titik ya. Ini gambar yang atas, ini tafsir Tarjuman Mustafid. Yang tengah itu tafsir Surah Kahfi. Yang pinggir itu tafsir yang diterbitkan, tafsir Basa Jawa Caratan. Ya, itu diterjemahkan oleh Taman Pustaka tahun 1924 di Surakarta. Terus ini yang nomor 2 ini Nurul Ihsan, ada 4 jilid yang nulis Kodi Kedah, sampai sekarang masih dipakai Patani, masih dipakai belajar di pesantren di Patani. Oleh mahasiswa Patani, saya membimbing sudah setidaknya ada 3 atau 4 skripsi yang mengkaji ini. Saya bilang Anda tidak usah mengkaji Hamka, tidak usah mengkaji yang lain di Indonesia. Mengkaji apa Pak? Udah, hasanah keilmuanmu aja kaji, saya bilang. Itu saya siap mendampingi ini. Ini tulis pakai pegon. Bukan pegon, Melayu, berarti Jawi acaranya. Ya. Terus yang tengah ini Serat Fatihah, judulnya Serat Fatihah tapi lengkap 30 juz. Ada di Museum Mangkunegara. Tedaannya oke, tedaan itu turunan salinan. Jadi ada satu naskah kemudian disalin ulang. Karena yang tua itu sudah mulai rapuh. Ya. Terus ini pinggirnya, ini Nurul Huda. Ini Mudhar Tamim yang menulis orang Madura dengan bahasa Madura. Ini sudah menginspirasi anak Madura. Itu ketika baca tulisan saya di jurnal itu Mas yang tahun 2015. Itu sebetulnya dulu mau nulis buku saya, tapi terus tak masukin di situ aja. Itu sedekah di jurnal itu banyak orang kan gitu. Ada orang anak Madura, Pak Islam. Ini ada bukunya, ada sebenarnya begitu. Dia orang Madura, betul ada sebenarnya begitu. Nah, boleh saya pinjam? Enggak tak jawab. Lama gitu kan. Terus dia telepon lagi. Boleh dipinjam, jangan dipinjam. Saya kopikan, syaratnya satu saya bilang begitu. Apa? Tulis skripsi. Siapa? Saya harus ke Jogja, tak kalah kali. Iya, bukan hanya ke Jogja, bawa gulung dan lain-lain. Oh siapa? Orang Madura kan begitu kan? Siapa? Orang Madura itu strike betul gitu kan. Padahal saya tidak ingin itu. Udah, nggak usah, nanti tak kirim ya. Tak kopikan gitu. Saya punya tas itu karena gelombangnya